Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Merupakan satu anugerah yang boleh Tuhan berikan. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk beribadah. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ibadah ini kami buka atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saya undang saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita memberikan pujian, kita memberikan hormat kita kepada Allah kita. Kami muji-Mu, Engkau Allah yang hidup, Allah atas dunia ini, Allah pencipta kami, Allah yang berjanji dan Allah yang menepati janji, Allah yang mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan yang boleh Engkau berikan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh rayakan kami untuk boleh beribadah di tempat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami meminta atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam ibadah minggu ini. Biarlah Engkau yang menjadi pusat dari ibadah ini. Biarlah dengan penuh sukacita kami memuji-Mu dan dengan penuh kerinduan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dengan masih tetap berdiri kita bersama seluruh umat Tuhan, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembali memberikan hormat kita, pujian kita hanya kepadanya. Dari mula sampai sekarang.
Yesaya 6 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ini merupakan ayat perikop, satu bagian ayat yang terdapat dari Yesaya, di mana Yesaya mendapat penglihatan, dia dapat melihat tahta Allah, dan dia melihat para malaikat berkata, Kudus, kudus, kuduslah Allah. Allah kita adalah suci. Biarlah pada saat ini kita boleh mengingat bahwa Allah kita Allah yang sempurna, dan biarlah sebelum kita mengaku dosa, kita menyanyikan lagu ini, Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari menaikkan pujian. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Suci, 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 orang-orang saleh letakkan mahkota menghadap bertelut. Semua malaikat datang dan bersujud, menyembah Allah selama-lamanya. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, semua makhluk datang memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Saya undang saudara-saudari untuk mengambil waktu berdoa secara pribadi terlebih dahulu untuk meminta pengampunan dosa kepadanya. Ya benar Allahku, bahwa Engkau adalah Allah yang suci, Allah yang kudus. Pada saat kami melihat diri kami sadar bahwa kami tidak layak. Kami manusia yang penuh dosa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau boleh mengingatkan kami, ya Tuhan, mengambil waktu untuk bersama-sama, untuk secara pribadi mengaku dosa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk
penebusan, keselamatan yang Engkau berikan di dalam Yesus Kristus. Engkau yang telah mengampuni dosa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami hari demi hari diingatkan untuk boleh hidup benar di hadapan-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan, untuk diri kami biarlah kami juga boleh taat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan dosa yang boleh Engkau berikan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Pada saat ini kita akan membaca pembacaan Alkitab dari Mazmur 147 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Mazmur 147 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Haleluya! Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Amin. Di dalam pembacaan Alkitab tadi dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah kita Allah yang peduli akan kita sebagai ciptaannya. Biarlah sebelum kita berdoa syafaat, biarlah kita boleh ingat bahwa Yesus adalah sahabat kita juga yang sejati. Ia juga yang mendengarkan doa kita. Kita nyanyikan lagu ini, Yesus Sahabat Sejati. Yesus sahabat sejati yang memberikan sentosa tiap hari.
Mari dengan bangkit berdiri kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami sebagai ciptaan-Mu, Engkau juga Allah yang mau mendengarkan doa kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mendoakan ya Tuhan khususnya untuk pemerintahan Indonesia di dalam menentukan kebijakan-kebijakan ya Tuhan di masa pandemi ini. Ini bukan hal yang mudah ya Tuhan, dengan ada perubahan cuaca, dengan ada beberapa musibah yang terjadi ya Tuhan, bahkan dengan pandemi yang berkepanjangan ya Tuhan, ekonomi yang semakin kami harapkan untuk semakin bertumbuh lebih baik lagi. Kami berdoa ya Tuhan, pemerintahan dari yang tertinggi hingga yang terkecil ya Tuhan, Engkau yang memberikan mereka kesatuan untuk memikirkan kemajuan bangsa dan negara ini. Biarlah bukan kepentingan golongan saja yang mereka pentingkan, tapi biarlah mereka boleh memikirkan rakyat. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk kebijakan pemerintah menjelang liburan Lebaran ya Tuhan, di mana pembatasan beberapa daerah yang akan orang-orang yang akan pulang kampung ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang boleh menyertai setiap pemerintah maupun juga orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang menjaga di tempat tersebut ya Tuhan. Dan biarlah kami juga sebagai rakyat Indonesia, kami boleh mematuhi setiap peraturan yang ada. Kami juga dapat menjalankan protokol kesehatan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk para siswa-siswi yang di sekolah maupun di perguruan tinggi di masa-masa akhir semester 2, mereka yang menghadapi ujian, mereka yang menghadapi tes akhir tahun ajaran ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh sertai mereka. Berikanlah mereka ketekunan, mereka boleh belajar dengan baik, mereka boleh mempersiapkan diri mereka dengan baik ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk para guru maupun juga para orang tua yang ada di rumah, biarlah Engkau yang boleh sertai mereka di dalam mendukung anak-anak mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap kami masing-masing. Biarlah hari demi hari kami semakin rindu untuk membangun hubungan pribadi dengan Engkau. Biarlah hari demi hari kami semakin haus untuk mengenal-Mu. Karena kami sadar ya Tuhan, tanpa Engkau hidup kami tidak ada apa-apanya. Tuhan yang boleh sertai kami di tengah kami di dalam pergumulan, maupun kami yang di dalam kelemahan tubuh atau sakit, kami yang di dalam kekhawatiran akan masa depan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami dapat menyerahkan kepadamu. Engkau Allah yang mampu, Engkau Allah yang mau, yang dapat menuntun hidup kami. Kami serahkan Tuhan diri kami masing-masing. Biarlah kami sebagai anak-Mu menjadi anak yang boleh menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Kami serahkan pokok doa ini, biarlah Tuhan yang boleh jawab menurut waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-77 dikatakan demikian, biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup. Sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah kita yang boleh hari demi hari semakin rindu untuk mengenal Tuhan. Dan biarlah kita yang selalu haus akan berkat Tuhan, atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan menyanyikan lagu Jangan Engkau Lalu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Janganlah
menghibur hati senantiasa. Ku pinta Tuhan beserta selama-lamanya. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Hadi. Mari kita bersama-sama berdoa mohon berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu hari ini. Engkau yang sudah mempersiapkan kami, biarlah Tuhan juga yang memberkati kami dengan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Firman Tuhan berbunyi demikian, Yohanes pasal 21 mulai ayat pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jalan itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?"
sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketika kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Hari ini firman Tuhan diberi tema nihil menjadi penuh. Nihil menjadi penuh. Ayat-ayat yang sudah kita baca tadi menceritakan suasana Paskah-Paskah, yaitu pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan itu dilakukannya berkali-kali. Ada peristiwa yang menarik yang dikisahkan oleh Yohanes tentang murid-murid Yesus yang sudah dijadikan oleh Yesus menjadi penjala manusia, namun pada waktu itu mereka menjadikan diri mereka menjadi penjala ikan kembali. Apakah ini masuk akal? Semula penjala ikan dijadikan menjadi penjala manusia, sekarang menjadi penjala manusia, mereka menjadikan diri menjadi penjala ikan kembali. Memang kelihatannya masuk akal, karena saat itu mereka kehilangan guru yang menjadi andalan hidup mereka. Di samping itu, hidup harus berjalan terus. Apa yang harus mereka lakukan? Maka timbullah suatu ide dari Petrus untuk menangkap ikan. Yang menarik ialah semua murid yang bersama-sama dengan Petrus waktu itu juga setuju, dan mereka mengikut Petrus untuk menangkap ikan. Alkitab mencatat hasilnya nihil, kosong, tidak mendapat apa-apa. Nah, itulah yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mendapat apa-apa, kosong, tidak ada apa-apa lagi. Seringkali kita dengar melalui telinga kita, kalau kita mau mendengarkan orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya di masa pandemi ini. Pada waktu menagih hutang kepada mereka yang pernah berhutang kepada kita, laporan yang kita dapatkan ialah tidak mendapat apa-apa. Pada waktu orang keluar dari gereja atau selesai ibadah, ditanya, apa yang kamu dapat? Ada orang-orang tertentu yang mengatakan tidak mendapat apa-apa. Pada waktu ada utusan dari sekolah untuk mengikuti lomba tertentu, pada waktu ditanya, dapat hadiah apa? Karena tidak menjuarai perlombaan itu, mereka mengatakan tidak mendapat apa-apa. Ibu-ibu tidak kalah menariknya kalau kesiangan ke pasar, ditanya belanja apa saja hari ini, ibu-ibu itu spontan mengatakan tidak mendapat apa-apa, terlambat. Bahkan yang memprihatinkan kadang-kadang terjadi juga, khususnya bagi para pekerja yang sudah bertahun-tahun mengabdikan diri pada suatu perusahaan tertentu. Ketika ditanya, dapat apa? Mereka mengatakan tidak mendapat apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan di dalam dunia ini, kita pun pernah mengalami keadaan nihil, keadaan yang kosong, keadaan yang tidak mendapat apa-apa. Bahkan tidak mendapat apa-apa ini merupakan keadaan yang sangat memprihatinkan dalam hidup ini. Saudara-saudara, murid-murid Yesus waktu itu mempunyai pengalaman yang serupa pada waktu mereka berusaha menangkap ikan di Danau Tiberias.
Mereka tidak mendapat apa-apa. Jala mereka kosong. Ya, tidak mendapat apa-apa. Mari kita coba pikirkan baik-baik apa yang terjadi pada waktu itu. Waktu itu murid-murid sudah merencanakan sesuatu yang baik. Waktu mereka habiskan semalam-malaman. Mungkin saja bisa mulai sore sampai pagi. Mereka berusaha terus, dan berusaha terus. Mereka menginvestasikan waktu semalam-malaman untuk menangkap ikan. Kesempatan yang mereka cari merupakan kesempatan yang baik, yaitu kesempatan pada waktu malam. Waktu yang tepat, waktu yang baik untuk menangkap ikan. Dan itu biasanya mereka mendapatkannya. Tempat yang mereka tuju untuk mendapatkan ikan pun merupakan tempat yang ideal, yaitu di Danau Tiberias, yang sangat terkenal karena banyak ikannya. Bahkan sampai sekarang ini pun danau itu masih terkenal danau penghasil ikan. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan SDM-nya, tenaganya untuk menangkap ikan itu, mereka adalah orang-orang yang sudah biasa. Mereka adalah ahli, mereka nelayan, mereka sebagai seorang yang sudah terbiasa menjala ikan untuk kehidupan mereka masing-masing. Di dalam Matius 4 ayat 18, Matius 4 ayat 18 mengatakan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea itu sama dengan Danau Tiberias, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Saudara perhatikan baik-baik, sebelum menjadi murid Yesus, mereka itu adalah penjala ikan. Jadi profesinya adalah menjala ikan. Sepintas selalu apa yang mereka kerjakan semalam-malaman itu akan membuahkan hasil. Karena semalam-malaman mereka bekerja, mereka mencari tempat yang baik, SDM-nya juga baik, mereka sudah punya pengalaman yang baik, harusnya mendapatkan hasil. Karena hampir semua faktor-faktor keberhasilan itu sudah mereka penuhi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kenyataannya mereka tidak mendapat apa-apa. Nihil, usahanya tidak membuahkan apapun. Melalui kisah ini, marilah kita belajar memperhatikan mengapa mereka yang harusnya berhasil tetapi tidak membuahkan hasil sama sekali. Kita perhatikan ayat 2-4. Ini hal yang pertama yang perlu kita perhatikan, yaitu mereka berusaha sendiri. Dikatakan Yohanes 21 ayat 2-4, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Yohanes ini tidak dicatat bahwa mereka pergi menangkap ikan bersama dengan Yesus. Mereka di danau, sedangkan Yesus di tepi pantai. Mereka tidak bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka berusaha sendiri tanpa melibatkan Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita memiliki usaha, mungkin kita sebagai businessman,
Mungkin kita juga sedang bersekolah, atau kita sedang membangun dan menjalani rumah tangga, atau kita sedang dalam pelayanan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Seringkali kita bisa saja tanpa melibatkan pertolongan Tuhan. Seringkali kita juga bisa berusaha sendiri dan hasilnya kita tidak mengalami keberhasilan atau tidak maksimal karena kita tidak mendapat apa-apa. Kadang-kadang pada waktu kita merasa punya pengalaman, merasa kita menguasai bidang itu, merasa pintar dan merasa matang, sudah pengalaman sekian lama. Saudara-saudara, kadang-kadang hal ini menyebabkan kita pada waktu merencanakan dan melakukan usaha tertentu, kita melupakan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, kita lupa bahwa Tuhan adalah sumber hidup kita. Bahwa berasal dari Tuhanlah segala berkat, segala keberhasilan, bahkan hidup kita pun asalnya dari Tuhan. Tetapi Tuhan yang begitu penting seringkali dilupakan. Karena kita merasa bisa, karena kita menguasai bidang, karena kita punya pengalaman, karena kita merasa ini, merasa itu. Sampai akhirnya yang terpenting dalam hidup itu, yaitu Tuhan, seringkali kita lupakan. Yang kita kedepankan ialah hal-hal yang tidak penting. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam dunia olahraga, seringkali kita melihat peristiwa semacam ini. Di lapangan-lapangan sepak bola terjadi kerusuhan. Memang ini tidak diinginkan. Di dalam dunia sport, tetapi banyak orang yang tidak sportif. Kalau tidak pemainnya, wasitnya yang tidak sportif, atau para penonton yang tidak sportif, sehingga merusak citra dari olahraga itu sendiri. Sport itu sendiri merusak citra yang harusnya menjadi suatu ajang pamer sportivitas, tetapi tidak dilakukan. Di dalam olahraga yang lain, kita juga seringkali melihat pelanggaran sana-sini. Ini ada dua pembalap, satunya menendang pembalap lainnya, sehingga jadi masalah yang serius dalam pemberitaan media pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harusnya yang diutamakan adalah sportivitas. Tetapi mereka lupa. Yang penting itu, yang begitu penting, dilupakan. Dan mereka mengedepankan seringkali perasaan gampang tersinggung, emosi, dan perasaan-perasaan lain yang seharusnya tidak perlu muncul waktu itu, menggantikan hal yang penting. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini seringkali kita juga melakukan hal yang sama. Kadang-kadang yang penting itu kita singkirkan jauh-jauh, tetapi kita sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Pada waktu kita hidup dalam keluarga, dalam pekerjaan, di sekolah kita masing-masing, bahkan di dalam pelayanan kita di dalam gereja, kalau Yesus yang utama itu kita tidak ajak serta, seringkali kita tidak mendapat apa-apa. Kita mengalami sesuatu yang nihil, yang kosong, seperti murid-murid pada waktu itu. Pelajaran ini merupakan pelajaran penting dan sangat berharga yang harusnya kita simak baik-baik. Janganlah sampai kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dalam banyak hal kita tidak melibatkan Tuhan. Kita tidak mengajak Tuhan menyertai kita, membimbing kita, bahkan bersama-sama dengan kita dalam usaha itu. Merasa kita bisa, sampai melupakan yang terpenting. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan ialah bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu mengetahui kesulitan murid-murid. Perhatikanlah ayat 4.
Tuhan Yesus mengetahui kesulitan murid-murid. Yohanes 21 ayat 4 dikatakan, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Apakah kita mengerti makna ayat 4 ini? Sampai hari siang baru murid-murid itu tahu bahwa Tuhan Yesus memperhatikan mereka. Tetapi mereka tidak menyangka sebetulnya kalau dalam kesulitan pun Tuhan memperhatikan dan Tuhan tahu setiap kesulitan yang dialami oleh murid-murid waktu itu. Banyak orang Kristen mengira kalau mereka dalam kesulitan, Tuhan tidak peduli kepada mereka. Kalau mereka dalam kesulitan, banyak orang yang merasa Tuhan sedang meninggalkan mereka. Kalau mereka sedang dalam kesulitan dalam hidup ini, sepertinya Tuhan tidak ada lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita dapat belajar dan mengetahui bahwa Tuhan itu tahu persis. Tuhan memahami, bahkan Tuhan memperhatikan dan berusaha untuk menolong kita. Ingat baik-baik itu, dalam keadaan sesulit apapun, jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak mempedulikan kita. Tetapi Tuhan berusaha untuk menolong kita semua. Karena Tuhan mengerti dan mengasihi kita semua. Hati-hatilah dengan anggapan yang salah ini. Maksudnya Tuhan sudah tidak peduli lagi kepada kita. Karena kalau kita menganggap Tuhan sudah tidak memperhatikan kita, tidak mempedulikan kita, Tuhan sudah tidak sayang lagi kepada kita, itu akan membuat kita menutup diri terhadap setiap pertolongan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah melakukan itu, tetapi Tuhan selalu mempedulikan kita. Mari kita lihat kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Saya akan membacakan di dalam 3 versi ya. Versi yang pertama adalah di dalam terjemahan baru, yang kedua itu adalah bahasa Indonesia masa kini, dan versi yang ketiga itu Alkitab dalam terjemahan lama. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan demikian. Yang terjemahan baru, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bahasa Indonesia masa kini dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia mempedulikanmu. Dan di dalam terjemahan lama, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena Ialah yang mempedulikan kamu. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 ini menarik. Kalau kita khawatir, ingat baik-baik, kita perlu menyerahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mempedulikan, Tuhan yang siap sedia untuk menolong kita. Inilah yang penting ya. Murid-murid pada waktu itu sebetulnya Tuhan hadir dekat mereka, tetapi mereka tidak tahu kalau Tuhan hadir dalam kesulitan mereka. Dalam setiap masalah yang kita hadapi, marilah kita percaya bahwa Tuhan mengetahuinya dan mempedulikan kita. Ingat baik-baik itu. Kalau kita merasa Tuhan sudah tidak mempedulikan kita, akibatnya kita akan makin merasa terlibat dalam masalah yang makin serius. Tetapi kalau kita sedang dalam masalah, kita tahu Tuhan sedang mempedulikan kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan mempedulikan setiap masalah yang kita hadapi. Saya berharap kita makin berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu ada anak yang sedang bermasalah dalam hidupnya, umumnya orang tua tidak membiarkan, tetapi setiap orang tua memberikan dukungan. Bahkan khususnya saat anak itu bermasalah, orang tua yang baik adalah orang tua
yang selalu memberikan support. Orang tua menjadi tempat yang nyaman untuk mengadu, untuk mengeluh, untuk menumpahkan perasaan atau kesulitan yang ada pada waktu itu. Tentu orang tua yang bijak pasti akan mempedulikan anak-anaknya, khususnya pada waktu menghadapi masalah. Kalau manusia saja bisa mempedulikan anaknya, apalagi Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi kita, tentu Tuhan juga akan mempedulikan kita semua, khususnya pada waktu kita sedang menghadapi kesulitan. Tuhan pasti akan buka jalan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Saudara-saudara, ingatlah pelajaran penting pada hari ini. Pada waktu kita mengalami kesulitan, Tuhan tidak membiarkan kita, tapi Tuhan siap sedia memberikan pertolongan. Hal yang ketiga, kita akan belajar betapa dahsyatnya kuasa firman Tuhan itu. Ayat 6. Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara-saudara, di dalam ayat 11 ditambahkan Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jalan itu ke darat penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Apakah kita memperhatikan bahwa firman Tuhan mengatakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Pada waktu firman Tuhan dilaksanakan, hasilnya begitu dahsyat. Dari tidak mendapat apa-apa, menjadi mendapat banyak sekali. Dari nihil, menjadi penuh. Jala yang kosong, akhirnya menjadi jala yang penuh dengan ikan. Ikan-ikan besar. Bahkan dikatakan, mereka tidak dapat menarik jala karena banyaknya ikan, karena penuh. Dari kosong Tuhan sanggup memberikan penuh, memberikan banyak. Kalau kita betul-betul menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan dapat menimbulkan iman kepada seseorang, kepada kita semua. Dan kalau kita beriman kepada Tuhan, itu akan membuahkan hasil. Seringkali persoalan terselesaikan karena kita mengimani Tuhan menolong kita. Saudara-saudara, di dalam Alkitab cukup banyak Alkitab mencatat peristiwa tentang iman itu. Mari kita perhatikan baik-baik beberapa ayat firman Tuhan yang berhubungan dengan iman. Di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29, Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29 dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dan ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikanlah baik-baik. Perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan ini punya iman kepada Tuhan. Bahkan dia bukan hanya dalam hatinya, tetapi dia mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Dan itu betul-betul terjadi.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membiasakan diri kita masing-masing, khususnya pada waktu kita menghadapi kesulitan. Mari kita membiasakan memiliki iman yang positif, iman kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kita semua. Bukan hanya masalah penyakit, tetapi masalah-masalah yang lain dalam hidup kita. Kalau kita beriman kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, kalau kita suka akan firman Tuhan itu, membuat apa saja yang kita perbuat menjadi berhasil. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Garis bawahi anak kalimat terakhir ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini bagi mereka yang kesukaannya adalah firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikanlah dengan seksama. Mereka yang suka akan firman Tuhan, suka merenungkan itu, suka mengatakan, suka membicarakan dalam hidup sehari-harinya. Keberhasilan itu ada di pihak mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan firman Tuhan yang kita imani itu, yang kita percaya, hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin pun bisa terlaksana karena kita percaya, dan mujizat itu seringkali terjadi. Kisah bagaimana mujizat itu bisa terjadi dicatat di dalam Matius 17 ayat 27. Matius 17 ayat 27. Ini ketika Yesus berada di bait Allah bersama dengan murid-muridnya waktu itu, dan mereka harus membayar pada waktu mereka berada di dalam bait Allah. Dikatakan Matius 17 ayat 27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Mungkin kita menganggap ini suatu keanehan, tetapi bagi orang yang percaya, banyak hal-hal yang kita anggap aneh, banyak mujizat, banyak hal-hal yang kita tidak pikirkan sebelumnya, itu bisa terjadi. Pertolongan-pertolongan yang ajaib itu pun terjadi bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus sendiri berkata, bagi orang yang percaya akan melakukan keajaiban-keajaiban yang lebih besar daripada yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 12a khususnya. Yohanes 14 ayat 12a. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah keistimewaan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita pun kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Paulus sendiri menyimpulkan pekerjaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga,
dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dalam pengalaman hidup Rasul Paulus, dalam pelayanannya, dalam hidup sehari-harinya bersama dengan Tuhan, Paulus menyimpulkan yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar, yang belum pernah timbul dalam hati manusia, semuanya itu akan disediakan bagi Allah, bagi orang-orang yang mengasihi Allah, disediakan oleh Allah sendiri untuk mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang ada juga yang meragukannya. Ya, sampai kapan saya harus berharap? Keadaan sudah makin sulit, keadaan sudah seperti ini. Apakah saya harus tetap berharap pada Tuhan? Memang percaya pada Tuhan, tapi sampai kapan? Kadang-kadang hal-hal yang kelihatannya manusiawi ini, kalau kita terima dengan baik, seringkali membuat kita menjadi lemah. Tetapi harusnya kita menjadi orang yang tetap kuat sampai akhir hidup kita. Kadang-kadang kita merasa kesulitan dalam hidup kita. Hidup sudah lelah. Hidup ini dengan banyaknya kesulitan menyebabkan kita menjadi lelah dan kita hampir-hampir saja menjadi putus asa dan menyerah. Tetapi ingatlah baik-baik, seharusnya sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita harus mempraktekkan ketekunan kita. Jangan lupa pertolongan Tuhan itu akan datang dalam waktu yang kita tidak duga sama sekali. Tugas yang harus kita lakukan ialah kita tetap tekun melaksanakan tugas kita dengan baik. Jangan sampai menjadi orang-orang yang gampang putus asa dan gampang menyerah. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, bahkan firman Tuhan yang dahsyat itu memberikan suatu kesaksian kepada murid-murid Yesus, tebarkan ke kanan, maka kamu akan mendapat. Dan betul-betul terjadi dalam hidup ini, khususnya hari ini. Seberapa banyak di antara kita yang mulai merasa lelah? Ingat baik-baik, lakukan firman Tuhan yang pernah kita dengar, yang pernah Tuhan ucapkan itu kepada kita. Dan ingatlah, perhatikanlah kuasa firman Tuhan yang dapat merubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Kalau kita sudah terlanjur menyimpulkan nihil, kosong, tidak ada apa-apa, tidak mendapat apa-apa, atau mungkin ada yang baru dalam hati kita, sepertinya tidak ada harapan lagi. Khususnya di masa yang sulit ini, kita dalam hati ini sudah memikirkan sepertinya tidak ada harapan lagi. Saudara-saudara, saat itulah kita perlu Yesus. Yesus yang mempedulikan kita. Belajarlah percaya sama seperti murid-murid dan lakukanlah firman Tuhan itu agar keadaan yang nihil bisa berubah menjadi penuh. Agar keadaan yang tidak mendapat apa-apa berubah menjadi mendapat banyak. Jala yang kosong menjadi penuh. Saudara-saudara, hidup ini kadang-kadang kita merasa kehilangan damai. Tidak ada damai sekali, sama sekali. Marilah kita belajar percaya kepada Tuhan, supaya Tuhan membuat hati kita menjadi hati yang penuh dengan damai, hati yang dapat bersukacita sekalipun di masa-masa yang sulit. Saudara-saudara, murid-murid dari tidak mendapat apa-apa menjadi mendapat banyak, dari nihil menjadi penuh. Ini pun akan terjadi bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami semua, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu itu dan juga dapat melakukannya. Berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dan kita akan menyanyi lagu Hitung Berkat.
Tuhan hitunglah, kau pasti tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya, pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Kita tundukkan kepala, kita menyerahkan persembahan kita. Tuhan, terimalah persembahan kami, pakailah supaya dapat memperlancar pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kami berdoa biarlah berkat Tuhan melimpah senantiasa dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita naikkan lagu pengutusan, Ku Bersandar pada Yang Kekal. Alangkah girang dan bahagia, ku bersandar pada yang kekal. Karunia besar diberi olehnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandarku tentu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Jalan musafir indah dan permai, ku bersandar pada yang kekal. Jalanku cerah, hilanglah ketir, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandarku tentu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Hilanglah cemas, hilang takutku, ku bersandar pada yang kekal. Hatiku aman, Tuhan panduku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandarku tentu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Mari kita tundukkan kepala, kita persiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa.
selamat, sumber berkat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Amin.